Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kiram, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami As-Salam, segenap jajarannya, semoga Allah berikan sehat wal afiat. Bil khusus yang saya hormati dan saya cintai pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid Jami As-Salam, Ibu Haja Ani, segenap jajarannya, kepengurusannya, semoga Allah berikan sehat wal afiat. Khususnya para jamaah sekalian, ibu-ibu yang hadir hari ini, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah wa syukrulillah, sehat wal afiat. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran, surah Al-Fatihah yang mulia ini sebagai hadiah kita kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Mereka semua sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan berkatnya kita berkumpul hari ini, Allah akan berikan ampunan dan pahala di sisinya, amin ya rabbal alamin. Berkatnya kita berkumpul hari ini, semoga Allah juga akan berikan yang terbaik buat kita semua, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ighfir warham wa'fu amma ta'lam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul di tempat yang mulia ini. Yang hadir pada hari insyaallah nanti akhir hayatnya husnul khatimah, amin. Bu, surah Al-An'am ayat 22 sudah dibuka? Yuk kita baca dulu sama-sama Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqul Summa naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukum Aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun Summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallah Wallahi rabbina ma kunna musyrikin Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqul yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin
ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين Sadaqallahul azim. Kita mau tambah sayat lagi, pas di ainan ayatnya nggak enak. Ya, nanti kan kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran tentang keutamaan baca Al-Quran, hadis-hadis sahih banyak terdapat di sana. Nasibmu nanti tergantung akhir ayat yang kau baca gitu. Ada hadis seperti itu. Jadi kalau ibu di rumah sedang baca Quran, jangan berhenti ya. La akunanna minal khosirin. Jangan. Kalau mau sebelumnya atau lewatin. Jadi yang enak-enak berhentinya ibu ya. Apalagi kalau kita baca innalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul firdausi nuzula. Amin. Sadaqallahul azim. Jadi kalau dulu kita belum belajar ibu baca Quran, taunya kita baca satu ain ya bu ya, mau berhenti di mana kek, ayatnya apa kek kita nggak tahu dah, berhenti aja di situ ya. Sekarang mari ya kita tingkatkan selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit untuk perbaiki ya tilawah kita, di mana kita harus berhenti dan di mana kita tidak boleh berhenti ya. Seperti ada babul waqaf ya Bu ya. Ada bab waqaf, ada bab ya alif lam syamsiah dan macam-macam dalam tajwid.
Kalau babul wakaf ada macam-macam tuh Bu. Ada yang kayak tok kecil ya Bu ya. Itu namanya wakaf mutlak. Wajib berhenti di situ. Kalau ada tok yang kecil. Kemudian kalau ada mim namanya wakaf lazim, juga berhenti di situ. Kemudian ada lam alif kecil, itu namanya adamul waqfi. Tidak boleh berhenti di situ. Ya gimana Ustazah kalau napas kita nyampe di situ? Ya semua orang napasnya pengen panjang ya Bu ya. Nggak masalah berhenti di situ. Asal Ibu di saat membacanya diulang. Paham ya Bu ya? Jadi dimanapun kita baca Al-Quran berhenti, kena napasnya memang sampai di situ. Kebetulan berhentinya di wakaf, ya, di wakaf ada qola, ada shola gitu di Al-Quran. Apa kepanjangan dari qola? Al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Kalau shola, bacaan shola al-waslu aula, diwasalkan lebih utama. Tapi napas kita nggak sampai Ustazah, nggak apa-apa berhenti situ. Asal kalau mau baca diulang. Insya Allah Bu, Al-Quran yang paling besar ibadah kita pahalanya baca Al-Quran. Satu-satunya bacaan Al-Quran yang menjadi ibadah. Siapa yang bilang baca Al-Quran percuma kalau nggak tahu artinya, dia yang geblek Ibu ya. Bukan lagi sekedar bodoh, tapi geblek. Kenapa? Satu-satunya bacaan yang menjadi ibadah adalah Al-Quran. Mau ngerti, nggak ngerti, artinya baca Al-Quran itu. Karena kan orang masing-masing tingkatannya Ibu. Ada yang baru sampai dibaca ngejah zaman dulu ya Bu ya. Kalau sekarang kan sistemnya ikra, abatasa, jahahaho kan gitu ya Bu. Kalau dulu alif, fathah a, ba, fathah ba, aba kan gitu. Ibu jangan kecil hati buat ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran. Yang penting hati kita cinta dengan Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Gimana Ustazah kalau saya baca di rumah nggak ada yang betulin, saya baca terus, tapi jangan berhenti belajar ya. Jadi Al-Quran itu kebiasaan dibaca di rumah Bu, sering. Insya Allah begitu kita belajar, ibarat jalan tadi jalan situ ya, insya Allah nggak bakal kesasar ya, asal kita rajin. Apa Bu kata Nabi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran? Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran ya. Quran itu dibaca masih apa Ibu? Ya tata'ta'u falahu ajroni. Bacanya masih tita-tita. Masih apa namanya? Terbata-bata Ibu ya. Justru itu kata Nabi, falahu ajroni, maka pahalanya 2. Ya. Ini ada berlainan pendapat ulama. Ada yang mengatakan pahala 2 ini kita dapat, kedua orang tua kita juga dapat pahala apa yang kita sedang baca. Ada yang mengatakan di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Memang Al-Quran bukti Ibu. Orang yang suka baca Al-Quran rumahnya berkah. Orang yang suka baca Al-Quran insya Allah penyakit hatinya sembuh. Ya, karena Al-Quran huwa syifaun. Warahmatun lil mu'minin. Quran adalah merupakan obat penawar dan juga rahmat, kasih sayang Allah kepada khusus orang-orang yang beriman. Jadi jangan malas baca Al-Quran ya Bu. Al-Quran Allah janjikan 1 huruf 10 kebaikan. Ibu barusan kita baca dari ayat berapa Bu? 22 sampai ayat 29. Saya angkat tangan, saya kasih hadiah yang bisa berapa jumlah hurufnya. Nah, yang nanya juga sama, nggak tahu berapa jumlahnya ya Bu ya. Saking banyak ya, berkah. Ini Allah kasih sayangnya kepada kita, Masya Allah. Tapi kita yang ditawarin, kita yang disiapin, disediain sama Allah, seakan-akan cuek. Iya Bu. Nah, makanya mari belajar mencintai dulu Al-Quran. Insya Allah Bu, Al-Quran yashfa'ani kata Nabi. Ada 2 yang beri syafaat kita, Al-Quran was-shaum.
Quran dan puas, nanti dia akan membela kita di hari kiamat. Ya, makanya kalau kita lagi mau tadarus di rumah, kita baca, bilang begini Bu sama Allah, ya Allah, aku mohon ridho-Mu, semoga Al-Quran ya jangan pisahkan dengan aku, terutama di saat aku sendiri. Kapan sendirinya Ibu? Nanti kalau udah madhab sono Ibu ya. Ya Allah, nggak ada anak yang nungguin, suami tercinta juga nggak bakal nungguin Ibu ya. Al-Quran dibaca. Insya Allah, Bu, harapan kita mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi teman setia kita di saat kita sendiri nanti. Amin ya Allah. Amin. Baca semampu Ibu. Jangan kecil hati. Jangan apalagi putus asa, nggak boleh. Ya Ustazah, saya udah capek juga nggak mau bisa-bisa. Makanya jangan berhenti belajar, tapi di rumah rajin baca. Tadi bacanya masih terbata-bata. Contohnya begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauman nahsyur. Justru kenapa ada yang mengatakan 2 pahalanya? Itu diulang-ulang. Sedangkan Allah janji 1 huruf 10 kebaikan. Kalau saya baca seperti ini Bu, wa yauma nahsyuruhum, kan 1 kali berarti Bu. Tapi kalau yang baru bacanya terbata-bata, wa yauma, berapa kali dia nyebut? Berarti buat Allah nggak akan disia-siakan. 3 kali nyebut berarti 3 dikali 10. Berapa berarti? 30. Ya, jangan putus asa. Ini motivasi buat ibu-ibu semua supaya kita sama-sama mencintai Al-Quran. Yuk kita lihat ayat yang baru saja kita baca. Ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Ini adalah kesaksian kaum musyrikin ya terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di mana? Di hari kiamat. Jadi yang menjadi saksi buat mereka adalah dirinya sendiri. Sama kita sebetulnya Ibu. Semua jadi saksi. Ibu kalau mau tahu sampai kulit-kulit kita nanti jadi saksi di yaumil kiamat, baca surah Ghafir kalau nggak salah ya Bu ya. Surah Ghafir itu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah, bahkan dibenci, bahkan dilarang oleh Allah, tidak ada orang satupun di antara yang tahu perbuatan kita, tapi yang jadi saksi siapa? Diri kita sendiri. Jatuh. Menjadi saksi. Qalu lima syahidtum. Kenapa sih kamu menyaksikan aku? Aku sedang kepepet. Kata kita nih ngomong sama kulit. Dia menjadi saksi. Itu adalah dengan kehendak Allah. Makanya jangan pernah kita melakukan sesuatu berpikir tidak ada orang yang tahu. Ya, selain tentunya pengawasan Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kita, Ibu ya. Dan juga ada pengawal Allah kiri kanan siapa Ibu? Raqib dan Atid. Ini kesaksian ketika kaum musyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka pada hari kiamat nanti. Apa Bu? Dan ingatlah pada hari ketika kami, kata Allah, mengumpulkan mereka semua. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sesembahan-sesembahan kamu yang dulu kamu sangka
sekutu-sekutu kami. Artinya dia itu adalah Tuhan selain Allah. Bahkan ibu nanti di akhirat mereka saling nuding sama orang yang dia cintai, dia taati sekarang di dunia ini, kalau itu ajarannya sesat. Nanti di akhirat di surat apa itu saya lupa Bu ya. Mereka berkata, la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana. Apa kata mereka? Enggak ada kata selamat datang buat kamu, karena gara-gara kamu aku masuk neraka. Itu sama pemimpinnya ngomong begitu nanti di sana. Ya. Pemimpinnya pun cuci tangan ibu. Apa bahasa kitanya? Kan saya nggak ngajak, kamu yang ikut sendiri. Enak tadi gituin ibu. Akhirnya siapa yang nolong? Gak ada yang nolong. Sama-sama wazuqu azab. Ya, bakal buat mereka adalah azab. Kata Allah, ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka ini siapa yang dimaksud? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sesembahan-sesembahanmu yang dulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Artinya yang dulu kamu hormati, kamu agung-agungkan, ya, kamu nomor satukan dia. Ini sekutu-sekutu artinya berhala-berhala, asnam disebutnya ibu ya. Asnam itu macam-macam berhala. Kalau udah macam-macam disebutnya asnam. Apakah sekarang asnam-asnam itu nggak ada bu? Lebih banyak sekarang. Cuman asnam dulu jahiliyah, asnam sekarang modern. Ya. Apa sih bu yang menyebabkan kita menyekutukan Allah? Apa saja yang itu diutamakan daripada Allah? Contohnya ibu lagi megang HP, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu nggak respon, ibu nggak perhati ini panggilan Allah, ibu terus aja tuh. Nah, itu termasuk ibu, ya. Jadi lebih ibu mencintai handphonenya ketimbang panggilan Allah. Makanya kalau kita ngaji begini namanya bu muhasabah, ya, introspeksi diri ibu ya, menghitung diri, jangan ngitung orang lain, hitung diri kita sendiri. Insya Allah taklim adalah cermin yang paling luas buat kita ngaca. Jadi kelihatan. Orang kalau nggak pernah duduk di taklim, dia merasa dirinya paling pinter, paling benar, ya bu ya. Alah, yang ngaji juga belum tentu. Mending saya yang nggak ngaji, hati saya lempeng kemana ke pasar baru. Yang ngaji aja kita masih salah, iya apa ya bu? Kita sering ngaji masih salah ibu. Kenapa? Kita manusia yang nggak lepas dari kesalahan. Makanya jadi manusia jangan terlalu sombong, ya. Nanti kalau Allah udah marah, ya, kepada mereka yang seperti itu, bukan cuma mereka yang kena, yang baik juga kena imbasnya, iya bu. Surah Al-A'raf kalau tidak salah, ittaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minhum khassah. Itu kata Allah. Takutlah kalian, ittaqu fitnatan. Takutlah kalian dengan ujian dari Allah, ya. La tusibanna allazina zalamu minhum, yang nanti kalau udah itu fitnah itu, ujian itu jatuhnya bukan sekedar orang-orang yang zolim aja gitu ya bu ya, yang baik-baik juga kena. Aja mari kita perbaiki lingkungan kita dari masing-masing rumah tangga kita dulu ibu ya. Kita ramaikan rumah kita dengan pembacaan Al-Quran, ya. Buatlah semboyan ibu, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Artinya kalau
nggak sempat ba'da maghrib, repot bapaknya baru pulang kerja, banyak yang harus siapin. Ntar deh habis isya. Habis isya ngantuk, ntar dah menjelang subuh atau habis subuh. Ya habis subuh repot ngurusin bocah sekolah, ntar habis zuhur. Kenapa? Saya sebutin waktu-waktu, karena waktu itu kita masih ada air wudhu, nggak repot-repot lagi. Ya, kalau habis zuhur nggak sempat juga, habis asar dah. Habis asar nggak sempat, habis maghrib lagi ketemu lagi isya nggak baca-baca. Ya. Jadi ibu, jangan sampai ini kita, ya, ulama berpendapat begini bu, orang yang selalu mengingat kematian, dia akan mendapat 3 kemuliaan dari Allah. Jadi kita hidup ini suruh ingat-ingat mati. Kenapa? Urusan mati, urusan yang pasti. Saya mau tanya ibu di sini, mau mati nggak ibu? Kalau ditanya mau mati apa enggak, pasti jawabannya enggak. Oh, enggak. Kenapa bu? Allah sampai menyediakan seperti itu buat orang-orang yang selalu mengingat akan kematian. 3 kemuliaan yang akan diberikan kepada orang itu. Kenapa? Jarang orang hidup ini ingat sama mati. Yang dipikirin kehidupan aja ya bu ya. Ya Pak ya. Kita yang di majlis taklim, setiap minggu kita mengaji di sini. Siapapun gurunya yang mengajarin kita, mudah-mudahan itu ilmu akan bermanfaat buat kita. Kan tergantung kitanya. Mau ngaji sekalipun sama dokter, profesor, ya, yang itu mereka kalau nggak dipakai buat apa? Iya bu. Baca Al-Quran. Saya buat semboyan di grup keluarga saya, bukan begitu. Tadi kan bacalah tiada hari tanpa baca Al-Quran. Saya punya semboyan di grup saya apa dengan anak-anak saya. Jangan kau baca Quran di waktu luangmu, tapi luangkan waktumu untuk baca. Kapan kalau nungguin waktu luang? Habis makan megang HP, belum makan megang HP, pengen tidur bawa HP, ke kamar mandi. Ya, nggak ada waktu luang buat baca Quran. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak selalu ditipu oleh setan nih bu ya. Insya Allah kita berusaha. Setan akan jauh dari kita apabila kita mencintai Al-Quran dan kita mencintai zikir. Kalau kita zikir selalu mengingat Allah, setan enggan. Ya, walaupun dia selalu ngintip-ngintip kita di saat waktu-waktu kita luang dikit aja bu, masuk dia. Ya. Oke, mudah-mudahan orang yang ngaji ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ayat yang ke-23-nya. Kemudian tidaklah ada jawaban. Bohong mereka kecuali mengatakan demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami kita mempersekutukan Allah. Ya, di sana mau ngomong apa juga udah nggak ada gunanya lagi. Ya, mereka banyak berdoa kepada Allah. Dalam surah Alif Lam Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna wa sami'na. Benar saya lihat orang pada ngaji ke Assalam. Ya, sami'na saya dengar itu ustazah ngomong di speaker. Saya dengar. Ya, Rabbana absorna wasami'na. Ya, dia dengar semuanya, tapi dia cuek. Kata dia, farji'na na'mal sholihan. Tolong Tuhan kembalikan saya ke dunia untuk saya mengerjakan amal-amal soleh. Itu yang ustaz sampai-sampai saya akan ikut ngaji di Assalam. Bisa balik lagi bu? Ya.
Ini penyesalan mereka ya nanti di hari kiamat. Ya. Di sana dia nggak ngaku mensekutukan Allah. Ayat yang ke-24, Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah katanya, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka adakan dulu itu akan hilang dari mereka. Artinya nggak ada satupun yang bertanggung jawab, nggak ada Ibu. Selain amal-amal kita yang menjadi penolong kita. Apa yang kita kerjakan sekarang itulah yang kita bawa. Makanya silakan ibu-ibu masih pada muda cari dunia, silakan, nggak dilarang. Ya, kepengin ini, kepengin itu wajar, kata manusia masih muda. Silakan. Nabi mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Cari duniamu biar semangat. Jangan loyo kalau nyari duit, Ibu ya. Dagang nasi uduk bangun jam 1, sholat dulu tahajud, baru ngukus nasi jam berapa? Jam 5:30 udah rapih keluar di depan. Iya Bu. Orang mau pada kerja, ya Bu ya, beli sarapan. Itu nyari duit semangat. Jadi sujud dulu pada Allah sambil nungguin nasi matang. Tapi kita usaha. Allahu Akbar, subuh masih di tempat tidur. Belum bangun. Ya Allah, boro-boro mau tahajud, subuh aja nggak sholat, bangun tidur ngucek-ngucek mata, dagang nasi uduk jam 9 baru keluar, ditinggal pergi udah pada kerja orang. Siapa yang mau beli? Iya apa ya Bu? Kita diperintahkan cari dunia, semangat kata Nabi, seakan-akan kamu bakal hidup selamanya. Artinya jangan loyo, tapi keinget kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah akhiratmu seakan-akan kamu bakal mati besok. Artinya jangan disepelekan untuk cari akhirat. Dulu saya punya guru Bu, dia punya punya semboyan begini. Tanamlah padi, rumputnya akan ikut. Dulu ini kan sawah, ini nggak ada rumah Ibu, ya. Di bumi anggrek termasuk belah sana dikit sawah saya. Ya, dulu sawah, tanam padi, rumput akan ikut. Saya nggak paham tuh guru ngomong seperti itu. Padahal saya suka nyabutin rumput padi yang ada di sawah. Tapi jangan kau pernah nanam rumput, padi akan luput. Tuh omongan guru bener banget. Sekarang baru saya paham. Oh iya, kita nanam padi, tapi rumputnya Masya Allah, banyakan rumput sama padinya, ya Bu ya. Makanya dicabutin tuh, suruh orang. Iya Bu, kerja nyabut rumput. Coba-coba Ibu nanam rumput, gak bakal tuh padi. Apa makna di sini Bu? Carilah akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kamu cari dunia, akhiratnya luput. Paham ya Bu? Kan gak boleh kita jadi seorang perempuan ngebantu suami Bu. Masya Allah, luar biasa. Perempuan itu nggak ada kewajiban nyari nafkah, nggak ada di hukumnya ya Bu. Hukum sebenarnya nggak ada perempuan wajib nyari nafkah. Tapi ada perempuan yang Masya Allah rumah tangganya, ya, dia bantu suaminya, bahkan bukan sekedar membantu, bahkan dia menjadi tulang punggungnya. Saya nggak bisa nyampein sekarang sama ibu pahlanya. Seperti apa perempuan itu, asal jangan tinggalin sholat. Kita dagang, bangun ya, jam 2 ke pasar ini, tapi nggak sholat. Itu tadi, cari dunia, akhiratnya luput. Selanjutnya ayat yang ke-25 sekarang Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu wahai Muhammad. Bacaan apa yang dimaksud? Al-Qur'an. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka katanya tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun katanya mereka melihat segala tanda kebenaran, ya, mereka tetap tidak mau beriman. Tetap mereka tidak akan mau beriman. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, siapa di situ? Orang-orang kafir. Itu dia berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Al-Quran dibilangnya dongeng-dongeng orang dahulu. Al-Quran bukan buatan Nabi, bukan buatan Rasul. Al-Quran adalah kalamullah. Bu, kita kalau belum sampai ke ujung sana memahami Al-Quran, dari mulai bacanya, menyambung huruf, kenal huruf hijaiyah dulu ya Bu ya, menyambung huruf, kemudian baca, nyambung, kemudian lancar, kemudian kita baca terjemahnya untuk apa Bu? Untuk menyertai hati kita supaya di dalam sholat kita nggak kemana-mana ya Bu ya. Setidaknya kita paham ada terjemahnya. Belum sampai apanya Bu? Penafsirannya. Setidak-tidaknya kita ada rasa cinta aja di hati kita. Insya Allah kita tergabung dengan orang-orang min ahlil Quran. Jangan sampai kita mengatakan seperti ini, Al-Quran hanya sihir-sihir ya Bu ya, dongeng-dongeng. Al-Quran adalah semata-mata kalamullah. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat yang ke-26, dan mereka melarang katanya orang lain untuk mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri ya daripadanya, dari Al-Quran, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari kalau dirinya sedang tersesat. Orang Bu kalau udah tersesat merasa paling benar, nggak bisa kita mau belokin ke sini juga nggak bisa. Maksudnya apa? Kita nasehatin apapun kagak kena. Orang kalau udah tersesat ya, makanya kita jangan sampai Allah itu marah sama kita, dicabut petunjuk, na'udzubillah, dicabut rahmat, na'udzubillah. Rahmat itu kasih sayang. Orang kalau udah nggak punya kasih sayang dalam dirinya Bu, udah nggak ada yang bisa ngasih rahmat lagi selain Allah. Kayak kalau kita mau doa, ibu mau baca Rabbana atina fid dunya, bilang dulu ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Wahai yang maha ya pengasih ya, kasihanilah kami. Itu apa namanya Bu? Metode membaca doa, etika, akhlak ketika kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzu qifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ayat yang ke-27, dan seandainya engkau wahai Muhammad kata Allah melihat
Ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Kalau dia bisa dikembalikan ke dunia, niscaya saya akan jadi orang beriman. Semua penyesalan mereka tidak ada gunanya lagi. Ya, seperti perkataan dalam surah Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Mereka ngomong nanti di sana, dulu seandainya aku mau ngedengerin, ya Bu ya, nasma'u, dengar, au naqilu, atau nih otak kita pakai Ibu ya, nggak dipakai untuk mikirin bisnis aja. Nggak pernah nih otaknya dimanfaatin untuk kebaikan. Gimana caranya kita dapat rezeki dari Allah? Berapa persen hak orang lain ada di kita, Ibu ya? Siapa aja yang berhak kita kasih? Bukan rezeki kita sendiri, kita makan sendiri. Di situ ada hak orang. Ini selalu berpikir yang positif. Mereka di sana nyesel. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Coba dulu kita mau dengerin apa yang dikatakan ya para guru, para ustadz, para kiai. Kita dengar, kita pakai akal kita. Ma kunna fi ashabis sa'ir, kata mereka. Niscaya sekarang kita tidak ada di tengah api yang panas. Mereka di tengah neraka bisa ngomong, Bu. Kita sekarang, Bu, jangankan kena api yang berkobar begitu, ya. Kita jatuh aja, nggak bisa banyak ngomong ya, Bu ya. Tapi di sana seberat apapun siksa dari Allah, tetap mulutnya bisa ngoceh. Penyesalan yang dikeluarkan dari mulut-mulut orang-orang yang dalam neraka. Jadi ada nggak gunanya Bu kira-kira? Ada. Ayat selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ayat yang ke-28. Tetapi sebenarnya ketika bagi mereka telah nyata ya kejahatannya ya yang mereka sembunyikan dulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi kembali apa yang telah dilarang ya mengerjakannya. Mereka itu sungguh dia adalah disebut pendusta. Bu, bagaimana kaum Nabi Musa? Ibu baca di surat Al-A'raf kalau tidak salah. Nabi Musa itu paling terbanyak diceritakan dalam Al-Qur'an. Dari surat Al-Baqarah penuh terus sampai ya, semua Nabi Musa banyak cerita. Ya. Ketika Nabi Musa mengajak kepada kaumnya, Ibu, ya. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Begitu jawabnya. Musa, lan nu'mina. Kalau la bahasa Arab itu tidak, Ibu ya. Kalau udah lan nggak bakalan gitu, Bu. Jadi di atas tidak. Kalau tidak kan masih bisa juga. Tidak mungkin iya, Ibu. Kalau la. Tapi kalau udah kalimatnya lan nggak bisa, nggak bakalan udah, Bu. Mereka bilang jawab apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Gak bakal saya percaya. Ya. Hatta sehingga saya ngejogrok Tuhan kamu Musa gitu. Jadi Nabi Musa Allah itu suruh diapain? Dijogrogin di depannya. Itulah manusia yang udah keterlaluan. Ya seharusnya orang di akhir zaman sekarang ini udah banyak orang-orang terdahulu yang sombong, ya Bu ya, yang takabur, raja zulim, udah pada ada dulu. Sekarang dia harusnya berpikir, ngapain saya ngezalimin orang, ngapain saya sombong, ya? Kenapa? No, yang sombong-sombong pada mati, ya apa ya Bu? Sekarang Firaun kemana? Ayo, Firaun saya tanya, Ibu kenal Firaun nggak?
Kirain kenal. Kalau kenal saya berhenti ngajar di sini. Ibu udah kenal Firaun, saya belum. Ya, kita baru sejarahnya di dalam Al-Quran. Sampai Firaun bukan sekedar ibu kesombongannya itu sekedar menyombongkan diri dalam masalah apa harta. Tapi mereka bilang apa? Di juz 30 surah An-Nazi'ah dia berkata apa? Bu, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Itu Firaun. Coba cari sekarang kemana Firaun? Teman-teman atau antek-antek ke si Haman, si Korun, ya Bu. Ayo, kita bukan nggak boleh cari kekayaan, silakan. Asal tadi yang kita dapati harta jadikan jembatan buat menuju ridho. Tapi saya yakin ibu orang TU mah, insya Allah kalau lagi pada di rumah mah, kalau nggak lagi pada jalan-jalan mah, nasinya setiap Jumat sampai ke yatim di Karangcongok sama doa Pak. Karena saya udah izin sama Bu Aji Ani dulu, Bu, ntar kalau masih ada ini hadiah yatim, doa Pak kesian ibu nenek-nenek. Karena saya punya nenek-nenek Bu dari tahun 2002 ya, dari nenek-nenek 47 orang. Sampai yang tertua yang dulu angkatan 2002 sekarang tinggal 2 orang. Ini yang baru nenek-nenek angkatan baru. Pengajiannya saya namain tafaul, tingkat pendidikan usia lanjut ya. Yang saya ajarkan cuma menghafal surah-surah pendek, surah-surah tertentu. Apa dia? Membaca Quran kagak bisa, Ibu ya. Nulis apa lagi? Ya. Jadi ibu, mari kita sadarin diri kita masing-masing. Terakhir, waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka katanya akan mengatakan pula hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Jadi kata mereka pendapatnya orang-orang kafir, orang musyrik hidup hanya di dunia. Besok kita mati, udahlah tulang belulang ibu ya, udah nggak ada apa-apa. Oh tidak. Allah menciptakan kita nggak sembarangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Jadi ada kewajiban kita, ada tugas kita. Allah nggak minta apa-apa sama kita. Allah cuma bilang begitu, ya, Bu, Ibu. Dalam kitab Nasaihul Ibad Ibu banyak terdapat hadis-hadis qudsi. Ya, kata Allah apa? Lau annakum kuntum, seandainya kamu berkumpul di dunia satu, jadi satu sedunia, bukan senegara ibu, sedunia, termasuk yang lagi pada perang no, ya, siapa itu? Israel sama setan Nyaho ibu ya. Sedunia kumpul, kata Allah, ngapain? Berbuat kebaikan kepada Allah, semua nggak ada yang maksiat, baik semua sedunia. Kata Allah apa? Itu tidak akan menambahkan kemuliaanku sedikit pun. Kemudian kata Allah apalagi? Kamu berkumpul sedunia ini, kumpul kamu maksiat semuanya, kamu melakukan maksiat semua, tidak ada yang baik satupun, itu pun tidak merugikan aku sedikit pun. Jadi Allah menciptakan kita, disuruh nyembah Allah, buat baik buat kita, sholat buat kita, baca Quran buat kita, semuanya sedekah pahalanya buat kita. Allah nggak butuh dari perbuatan kita, paham Bu? Ya Allah nggak butuh sama kita, yang butuh siapa? Justru kita butuh Allah. Ya, paham Bu? Ya, mudah-mudahan sampai sini pelajaran kita. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu ada tambahan sedikit dari saya. Mungkin itu jam benar ya Bu ya? Nah, soalnya ini matanya udah kurang. Dan pakai mata 2 juga masih kurang jelas Bu. Insyaallah. Tapi kalau maduitnya terang Bu.
Bu, insya Allah kita sudah ada di penghujung bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi hari Senin depan, Senin besok ya Bu ya, itu udah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 ya. Kata Allah apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Isna asyara, ada 12 syahron, 12 bulan. Ya. Fi kitabillah, itulah yang sudah tertulis di dalam kitabnya Allah. Kapan Allah menciptakan dan menentukan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal arda. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kira-kira udah ada kita belum? Belum. Allah sudah ciptakan sebelum ada kita. Ketika yauma khalaqas samawati wal arda. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah langsung ya dalam 1 tahun itu Allah putuskan ada 12 bulan. Kemudian dalam 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah. 4 bulan apa ini Bu? Salasun mutawaliyatun, yang 3 berdampingan, yang 1 misah. Apa yang 3? Zulqa'dah, ini yang sebentar lagi habis ninggalin kita. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai bulan Zulhijjah. Muharram, ini berdampingan 3. Yang 1 Rajab nanti bisa. Kok ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, berarti bulan Ramadan nggak mulia? Oh, Ramadan lebih mulia lagi. Ramadan mempunyai kemuliaan tersendiri. Jadi dalam 12 bulan ini 4 yang dipilih Allah, bulan haram. Artinya Ibu 4 bulan ini Masya Allah ya, dalam Al-Quran dari arba'atul hurum zalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus kata Allah. Ada pesan buat kita dalam Al-Quran. 1 aja saya sampaikan sebagai pelajaran tambahan. Wala tazlimu fihinna anfusakum, maka di bulan 4 ini jangan kau zalimi dirimu sendiri. Bu, pesan Allah, kita nggak boleh zalim sama diri sendiri aja nggak boleh zalim, apalagi sama orang lain. Yuk, apa tuh zalim Ustazah? Zalim adalah lawannya adil, ya, lawannya adil. Zalim, jangan kita menunjuk, iya tuh merintah kita nggak adil ya Bu ya, gini. Bu, kita juga sama pemimpin Bu, kita pemimpin dalam rumah tangga. Kalau bicara keadilan kayaknya kita semuanya kena Ibu, kita belum bisa adil. Tapi walau begitu kita akui semua kelemahan kita, kesalahan kita ya Bu ya. Jangan kau zalimi dirimu sendiri. Artinya pada bulan ini jauhkan ngerumpi. Apa ngerumpi? Apa sekarang zaman sekarang? Ghibah ya. Jauhkan pertengkaran, terutama sama orang serumah. Emang orang serumah itu paling dekat, kesenggol, kejawil, kejeblok ya Bu ya. Dia juga orangnya. Ya. Kalau kita sabar itu pahalanya luar biasa Ibu. Ya. Bu. Zalim kadang kita ngomongin sama diri sendiri aja dah. Bu, kita kan punya jasad, punya ruh ya Bu ya. Kalau nggak ada ruh ini namanya bukannya orang, bangkai Ibu ya. Ada ruhani, ada jasmani. Sudahkah kita berbuat adil kepada diri kita sendiri antara rohani dan jasmani? Ayo sama-sama Ibu saya kita bertanya sama diri kita. Bu, tanya, makan berapa kali sehari? 3 kali minimal tuh, belum cemilan cemulu, cemelasnya tuh. Ya, ada bakso dipanggil, ada apa ya lagi? Ada otak-otak dipanggil, yang agak punya otak juga dipanggil juga. Ya, Bu,
minimal 3 kali. Untuk apa saya tanya? Kesehatan jasmani. Iya Bu. Lapar kita makan, haus kita sakit minum obat. Buat apa itu? Jasmani. Sekarang saya tanya, kalau makan sehari 3 kali, ngaji sehari berapa kali Bu? Kok ketawa? Ayo. Ngaji sehari berapa kali Bu? Seminggu sekali juga kadang-kadang. Minggu ini datang, minggu depan aja dah. Minggu depan gak datang, minggu depan aja dah. Giran minggu saja masuk datang. Bu, ngaji mah jangan karena gurunya siapa. Ngaji adalah wajib. Yuk, sekarang baik. Kita pengen jadi orang adil, kita tukar yuk. Yuk, selama ini kan kita makan 3 kali, ngaji sekali. Yuk, kita ganti, makan sekali, ngaji 3 kali. Atau ngaji seminggu sekali, kan sekarang nih seminggu sekali, makan sehari 3 kali. Ganti, makannya seminggu sekali, ngaji sehari 3 kali. Mati enggak, hidup enggak ada. Oke Bu, kita akuin inilah kelemahan kita ya Bu. Enggak Ibu, enggak saya, sama-sama kita manusia ya. Tapi setidaknya Ibu, setidaknya kita berupaya ya. Bagaimana kalau kita sebegitunya kita menjaga jasmani kita. Lapar kita makan, haus kita minum, sakit kita berangkat ke dokter. Setidaknya ke dokter minum obat ya Bu ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi sementara rohani kita juga Bu perlu suplemen, perlu vitamin Ibu, perlu Siapa yang rohannya sehat, datang zuhur girang ngaji girang, diajak sedekah girang Ibu ya, baca Quran girang. Itu tandanya rohaninya sehat. Kalau ada orang diajakin ngaji, entar dulu saya lagi kurang enak badan, sakit dua-duanya dia tuh. Ya, sakit lahir, sakit batin. Karena ada orang yang kakinya diseret-seret ke taklim sampai. Iya apa ya Bu? Ada. Tapi yang sehat bilangnya waktu bang puyeng sedikit aja, "Tadi dulu saya lagi nggak enak badan." Nah, itu sakit dua-duanya tuh. Ya. Iya. Obatnya apa Ibu? Bu. Tadi banyakin zikir, banyakin baca Al-Quran, banyakin istighfar, Ibu ya. Kalau pengen hidup kita bahagia, walaupun nggak kaya, tapi hidup kita cukup. Paling nikmat hidup cukup, Ibu. Banyak kalau nggak cukup pusing, Ibu ya. Tapi kalau cukup, insya Allah. Banyakin istighfar. Karena orang yang banyak istighfar, Ibu, ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja. Orang yang banyak istighfar, kalau dia punya kesulitan hidup, akan ada jalan keluarnya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka, nggak pernah kita duga-duga. Mau ngaji, ya Allah, kayaknya ntar sore belum punya lauk apa-apa. Ibu lagi nyapu, tahu-tahu nemu duit, padahal emang duit ibu-ibu juga, ya. Nah, jadi segala sesuatu ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan nih di bulan ini dan besok bulan Zulhijjah ditawarin sama Nabi ada amalan yang paling agung di bulan Zulhijjah itu, ya. Dalilnya mana? Al-Quran surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan malam-malam 10. Ada sebagian ulama mengatakan malam 10, yang berpendapat 10 Ramadan. Ada Lailatul Qadar, Ramadan terakhir. Dan jumhur ulama paling terbanyak pendapatnya adalah 10 awal Zulhijjah. Tidak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena 10-nya haram. Hari kurban. Ya. Kalau ini tawaran dari Nabi, yang pahalanya kita nggak ada yang bisa nyamain, Ibu. Sampai sahabat menanyakan, ya Rasulullah, tidak sama juga dengan orang yang berperang di jalan Allah? Tidak, kecuali kalau dia terbunuh di medan perang, nggak pulang lagi ke tengah keluarganya, baru sama dengan orang yang mengerjakan amalan di awal 10 Zulhijjah. Siapa tahu saya ngomong begini, saya Ibu bisa ngerjain, insya kalau sehat Ibu ya. Minta sehat sama Allah, mudah-mudahan. Tetapi
Ada rukhsah masih Bu. Allah tuh bijaksana banget. Kalau nggak ngerjain dari tanggal 9 minimal 2 hari. Yaumut Tarwiyah dan Arafah. Saudara-saudara kita yang lagi ibadah haji, mereka punya hari Arafah. Hari Arafah itu hari di mana Allah mengampuni dosa semua yang ada di padang Arafah. Kita pun punya hari Arafah. Di hari Tarwiyah siapa yang puasa? Di tanggal 8 Allah akan ampuni dosanya setahun yang lalu. Ya Allah saja itu lagi kondangan, suami ngajak kondangan tanggal 8-nya. Nggak apa-apa nggak puasa Tarwiyah asal hari Arafahnya. 1 hari jangan sampai lewat Ibu. Mereka punya hari Arafah, punya ampunan. Kita pun di sini yang nggak haji punya Arafah. Puasa di tanggal 1 di hari Arafah tanggal 9. Siapa yang puasa di hari Arafah, Allah akan ampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu hadisnya sahih. Amin ya Rabbal. Ya, ini saja mudah-mudahan sebagai tambahan Ibu ya. Buat ibu-ibu, mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kita sehat walafiat, pulang dari ngaji tambah sehat walafiat, ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bi'azumatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian kita selesai. Terima kasih Bu Ustazah atas ilmunya.